Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah semoga senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi, bahwa di awal-awal Ramadan ini mari kita banyak bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya, sehingga kita dipertemukan kembali di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang kita tunggu-tunggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum syahru Ramadan syahru mubarak. Telah datang kepada kalian, mendatangi kalian bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Sehingga sepatutnya lah kita sejak hari ini, sejak malam ini, malam pertama Ramadan, mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah izin, karena tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kita meminta kepada Allah agar kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, dan izinnya untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, sebagaimana juga tadi dikatakan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, bulan inilah bulan yang melatih kita pada ketakwaan, menggiring kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Jamaah sekalian, kami diamanahkan, begitu pula ustadz-ustadz yang lain, di 4 masjid sebagaimana biasanya, untuk membahas tema-tema tertentu. Kali ini kita insyaallah akan membahas tadabbur surah Al-Ahzab. Ya, sedikit agak mudah karena satu surah yang ingin diselesaikan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Ada yang masih ingat tema kita tahun sebelumnya? Sepertinya temanya lompat-lompat, ya, karena kita disuruh memilih tadabbur satu juz satu malam, tergantung ustadznya mau pilih yang mana, ya, pilih yang mana di dalam satu juz itu, sehingga terkesan ya insyaallah manfaatnya besar, tetapi tentu jauh lebih besar lagi kalau kita lebih fokus pada tema-tema tertentu atau surah tertentu. Ya, tentu kita masih pada, alhamdulillah ini berjalan ya, sudah bertahun-tahun, sudah beberapa tahun tema-tema kita senantiasa mentadabbur Al-Qur'an. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Qur'an, unzila fihil Qur'an. Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Maka sangat pantaslah kita banyak mentadabburi Al-Quran. Semoga dengan itu kita meraih banyak keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi insyaallah dalam malam-malam Ramadan ini kita akan membacakan terkait dengan tadabbur surah Al-Ahzab. Baik, kami mulai karena waktu malam pertama ini tidak banyak, sampai 20.45 ya, 15 menit insyaallah. Bahwa
surah Al-Ahzab ini salah satu surah yang spesial dengan nama Al-Ahzab, dinamakan Al-Ahzab. Artinya jamak dari hizb, golongan. Al-Ahzab, golongan-golongan. Siapa yang dimaksud dengan golongan-golongan itu? Tentu kita sudah pahami yang dimaksud di situ adalah golongan-golongan orang-orang kaum musyrikin, kaum munafikin dan sekutunya. Ya, ini bersekutu, bergolongan, mengepung kota Madinah, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini mereka menusuk dari belakang karena mereka ada piagam Madinah. Mereka sudah diikat dengan perjanjian dengan Rasulullah SAW, sebuah perjanjian damai antara kaum muslimin di kota Madinah dengan orang-orang Yahudi, saling membantu, saling menjaga dan seterusnya. Nah, pada perang Ahzab ini atau yang biasa dikenal dengan perang Khandaq, ya, karena kaum muslimin menggali Khandaq pertama kalinya dalam peperangan dikenal parit, ya. Karena ini sebuah strategi untuk melawan musuh yang begitu banyak jumlahnya, mengepung sekutu-sekutu, golongan-golongan yang mengepung kaum muslimin di tempat markas Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Bukan lagi di tempat yang padang luas, ya, tetapi memang di kota Madinah tempatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga insyaallah surah atau ayat-ayat yang akan dibahas tentu banyak berkaitan dengan perang ini, perang Ahzab, ya, sehingga dinamakan sebagai surah Al-Ahzab. Kami sedikit memberikan kesimpulan atau sebelumnya bahwa surah Al-Ahzab ini adalah surah Madaniyah, ya, surah yang turun setelah hijrah tentunya, karena Nabi berada di Madinah ketika itu terjadi perang Ahzab. Terdiri dari 73 ayat. Insyaallah dalam 30 hari dibagi 73 bagi 30 berarti rata-rata 2 ayat, ya. 2 ayat, 3 ayat, insyaallah kita bisa menyelesaikan surah Al-Ahzab ini. Madaniyah. Ketika dikatakan surah Madaniyah setelah hijrah Rasulullah SAW turun, berarti insyaallah kita bisa menerawang atau kita bisa memprediksi bahwa ayat-ayat ini erat kaitannya dengan hukum-hukum. Ada beberapa hukum yang akan muncul nantinya, ya. Insyaallah terutama kaitannya dengan diri Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, ya. Di awal-awal ada ayat tentang penghapusan hukum at-tabanni, yaitu diantara hukum yang akan dibahas. At-tabanni artinya mengangkat anak yang bukan nasabnya, ya. Di jahiliyah, masyarakat jahiliyah ini marak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sempat mengangkat anak angkat, yaitu Zaid, yang disebut juga namanya, ya, nanti di surah Al-Ahzab ini. Beliau salah satu sahabat yang diabadikan namanya, anak angkatnya Rasulullah SAW, sekaligus membatalkan hukum anak angkat tersebut, ya. Artinya mengangkat anak kemudian menyandarkan nasabnya kepada orang yang tidak ada jalur rahimnya, tidak ada jalur nasabnya. Ini salah satu hukum yang akan dibahas nantinya. Termasuk diantaranya hukum
istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibu-ibu kita. Ya. Bagaimana bertamu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagaimana Rasulullah dinikahkan oleh Ummul Mukminin Zainab. Nah, di situ juga ada hukum-hukum yang akan insyaallah kita tadabburi terkait dengan ayat surah Al-Ahzab ini. Jadi yang namanya surah Madaniyah itu juga insyaallah berarti ada hukum yang akan kita bahas terkait dengan hijab, tabarruj bagi wanita, ya, bagaimana hijabnya yang baik di surah Al-Ahzab, bagaimana kita berinteraksi dengan istri-istri Rasulullah, ahlul bait Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ini semuanya disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, yang mana pada intinya kesimpulannya surah Al-Ahzab ini dikatakan dia merupakan manhaj mutakamil li bina'il ummah. Dalam surah Al-Ahzab ini kesimpulan yang bisa kita ambil, kita bisa belajar manhaj, metode bagaimana caranya membangun umat, masyarakat Islam, umat Islam dibangun. Kita bisa ambil pelajaran dari surah Al-Ahzab ini. Kenapa demikian? Karena dalam surah Al-Ahzab ini kita belajar bagaimana nizam al-bait, bagaimana aturan-aturan rumah tangga dalam Islam. Seakan-akan ada isyarat untuk memperbaiki rumah tangga kita dari dalam. Kita mulai dari diri kita dengan bertakwa kepada Allah yang akan dimulai dari ayat-ayat pertama. Kemudian setelah itu bagaimana memperbaiki keluarga, aturan-aturannya. Lalu termasuk diantaranya setelah keluarga ini kuat, ya, maka diharapkan keluarga ini bisa membentuk umat yang lebih besar lagi daripada keluarga, yang siap untuk menghadapi gangguan dari luar, ya, seperti orang-orang musyrik, orang-orang munafik, bahkan orang-orang fasik. Sehingga memang surah Al-Ahzab ini memberikan pelajaran kita membangun ummah mulai dari dalam sampai dari luar. Ini kesimpulan, ya, kesimpulan dari pembahasan kita insyaallah. Lalu kita mulai dari ayat pertama dan ayat kedua malam hari ini insyaallah. Sisa 1 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin innallaha kana 'aliman hakima." Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya, wahai nabi Allah, ya ayyuhan nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tuti' al kafirina, jangan engkau mengikuti, mentaati orang-orang kafir, wal munafikin, begitu pula orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Pelajaran yang pertama yang kita bisa tadabburi dari ayat ini, bagaimana, ya, sebelum ayat ini bahwa surah Al-Ahzab ini banyak sekali kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari dirinya, keluarganya sebagai kepala negara dan seterusnya. Banyak membahas dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan bahwa surah Al-Ahzab ini setidaknya sebagai kaful ada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan segala bentuk penistaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulai dari penistaan orang kafir, musyrik, munafik, yaitu perang. Begitu pula penistaan yang mungkin tidak kita sengaja, bukan penistaan, tetapi
yu'dhin nabi, ya, menyakiti nabi tapi tidak terasa, ya, seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat yang bertamu ketika resepsi pernikahan Rasulullah SAW bersama Zainab. Para sahabat ada yang datang sebelum undangan, ada juga berlama-lama. Ini kan tanpa terasa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Yang uniknya, yang menegur itu bukan Rasulullah, yang menegur Allah langsung. Allah menegur para sahabat melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Allah menegur para sahabat agar tidak menyakiti Nabi melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa. Ya, jadi ayat atau surah ini berkaitan banyak terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Di awal ayat Nabi memanggil ya ayyuhan nabi, tidak memanggil namanya. Di sini adab yang mana Allah mengajarkan kepada kita ta'zim, takzim Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah saja yang merupakan Rabb al-alamin tidak memanggil langsung Nabi Muhammad, tidak memanggil langsung namanya sebagai Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran ayat mengatakan ya Muhammad, padahal nabi-nabi lain dipanggil ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya. Nabi Muhammad tidak ada. Memang betul nama Nabi Muhammad disebut, tapi bukan dalam rangka memanggilnya, ya. Ketika Allah ingin memanggil Rasulullah, maka dipanggillah dengan sifatnya, yaitu Nabi, ya Rasulullah, sifatnya sebagai Rasul. Ini dalam rangka ta'zim, ya, takzim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina innallaha kana aliman hakima. Baik, karena waktu sudah habis ini baru satu poin ini Ustaz. Bagaimana ini? Ya, enggak masalah ya. Kita ambil 3 poin saja supaya cepat. Tadi poin pertama bagaimana kita menghargai Nabi, ya. Allah saja menghargai Nabi, apalagi kita. Kemudian poin selanjutnya pentingnya takwa. Kenapa? Karena Allah menasihati Nabi. Nabi itu manusia paling mulia. Nasihatnya Allah kepada Nabi apa? Takwa. Sehingga kalau ada orang menasihati kita ketakwaan, itu biasa saja. Ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku bertakwalah kepada Allah. Jangan emosi kalau dinasihati seperti itu. Apalagi kalau ya juga mungkin yang menasihati juga dengan nada yang keras. Ya akhi ittaqillah. Misalkan kalau sementara melakukan sesuatu hal yang kurang baik, biasanya kan kita nasihati bertakwalah kepada Allah. Tetapi pelajaran yang penting yang kita ambil di sini bahwa menasihati takwa itu adalah sesuatu yang utama. Allah saja menasihati Rasulnya dengan ketakwaan. Ini bukan menunjukkan ingin menurunkan derajat Nabi, tidak, sekali lagi. Ya, begitu pula ketika kita menasihati sahabat kita bertakwa kepada Allah, itu sebagai tanda cinta kita kepadanya, bukan untuk menurunkan harkat dan martabatnya. Kita ingat bahwa Nabi kita juga dinasihati Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu pelajaran yang kedua, kita batasi 3 saja. Kemudian yang ketiga, insyaallah mudah-mudahan besok kita sambung sedikit ayat ini, lalu kita lanjutkan lagi pada ayat setelahnya. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa ya, pelajaran wala dan bara. Wala dan bara. Kita diperintahkan untuk wala atau bara dulu. Bara berlepas diri dari urusan orang-orang kafir dan munafik. Wala tuti'il kafirina wal munafikin. Nah, ini ada pelajaran bara.
berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrik. Kemudian setelahnya, setelahnya ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah. Tadi jangan ikuti. Bara. Apa yang harus diikuti? Ini Rasulullah yang dinasihati oleh Allah. Jangan kalian ikuti orang-orang kafir dan musyrik. Kemudian Allah suruh apa? Wattabi' ma yuha ilaika. Ikuti apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, pertama, bahwa takwa itu adalah hal utama. Kita jangan segan-segan untuk dinasihati takwa. Setiap Jumat kita dinasihati takwa. Datang bulan Ramadan ini, insya Allah tujuan kita takwa. Maka mari kita saling menasihati dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, marilah kita, di antara bentuk ketakwaan itu adalah mengikuti Al-Quran. Di antara bentuk ketakwaan itu, setelah Allah memerintahkan takwa kepada Rasulullah, tafsirannya atau tafsilannya adalah mengikuti Al-Quran. Ketakwaan itu mengikuti Al-Quran, bukan sebaliknya mengikuti mereka-mereka yang menyelisihi Al-Quran dari golongan orang-orang kafir, musyrikin dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok dengan ayat ketiga dan keempat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.